Dan Coach Sintayong bilang, "Ya, saya nggak mudah tapi saya profesional." Hmm. Pak Erik juga bicara profesional, saya bicara profesional. Karena memang kan selama ini juga saya sering ditekan, kapan kontraknya, kapan, ya saya bilang tunggu targetnya gitu. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua memang dalam itu saya bilang, "Coach, ini pembicaraan kita mau bicara detail saat ini atau setelah turnamen?" Kita tahu nih Sintayong nih pelatih yang bagus, sudah menyiapkan fisik, mental pemain baik-baik, ya kan? Tapi ujung-ujungnya apa? Ujungnya kan hasil dari fisik dan mental itu apa? Prestasi. Maka ada target yang Kan memang terlihat ya dia kesungguhannya, terus rasa cintanya, karena dia istilahnya udah engage gitu ya. Ya, benar. Itu dia kalau ditawari lagi, mungkin dia bisa sedikit berkompromi dengan rasa lukanya yang Reuni lama lagi ya. sama Asal anak-anaknya ya. requirement-nya, persyaratannya lebih Betul. clear lagi gitu ya, targetnya lebih jelas sehingga dia tidak merasa nanti akan terulang lagi. Demi misi Garuda juara Piala Asia, Erick Thohir kembali tunjuk Sintayong, tangani timnas Indonesia di ajang Piala AFF dan Piala Asia. Langkah besar kembali diambil oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Setelah melalui berbagai evaluasi mendalam dan menimbang hasil performa tim nasional dalam beberapa bulan terakhir, Erick akhirnya memutuskan untuk menunjuk kembali Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini diambil dengan satu tujuan besar, mewujudkan mimpi Garuda menjadi juara di Piala Asia dan Piala AFF. Keputusan ini datang di saat publik Indonesia tengah menuntut perubahan nyata di tubuh tim nasional pasca hasil yang tidak memuaskan di era sebelumnya. Kegagalan lolos ke Piala Dunia menjadi pukulan berat bagi PSSI dan seluruh pecinta sepak bola tanah air. Namun, di balik semua kekecewaan itu, muncul harapan baru ketika nama Sintayong kembali disebut sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Garuda. Erick Thohir menyadari, membangun sepak bola nasional bukan hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga soal kepercayaan dan konsistensi. Dalam pandangannya, Sintayong adalah pelatih yang telah memahami karakter, mentalitas, dan potensi pemain Indonesia lebih dari siapapun. Sejak pertama kali datang pada tahun 2019, STY berhasil mengubah wajah timnas Indonesia dengan disiplin, kerja keras, dan filosofi bermain yang modern. Di tangan pelatih asal Korea Selatan itu, timnas Indonesia berhasil menembus level permainan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mulai dari tampil gemilang di Piala AFF 2020, lolos ke Piala Asia 2023, hingga mengantarkan tim U23 mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Meski belum berhasil memberikan trofi, Sintayong dianggap telah membangun fondasi kuat yang kini menjadi modal penting untuk menuju masa depan. Keputusan Erick Thohir untuk memanggil kembali Sintayong bukan sekadar bentuk nostalgia, melainkan langkah strategis untuk memastikan kesinambungan program jangka panjang. Ia percaya bahwa hanya dengan kesinambungan dan stabilitas, sepak bola Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Dalam masa kepemimpinannya kali ini, Sintayong akan menghadapi dua turnamen penting sekaligus, yaitu Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Dua ajang ini menjadi ujian besar yang akan menentukan arah masa depan timnas. Erick Thohir menegaskan bahwa target utama bukan hanya sekadar tampil baik, tetapi meraih gelar juara. Piala AFF selama ini menjadi medan yang sangat emosional bagi publik Indonesia. Berulang kali tim Garuda hampir meraih piala, namun selalu kandas di partai final. Kini, dengan kembalinya STY, harapan besar kembali menyala. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal piawai membangun mental juang pemain dan menanamkan disiplin tinggi dalam setiap sesi latihan. Sementara itu, di Piala Asia, Indonesia dituntut untuk tampil lebih berani. Dalam edisi sebelumnya, Sintayong sempat membawa tim Garuda menembus babak 16 besar, pencapaian terbaik dalam sejarah Indonesia. Kini, misi berikutnya adalah melangkah lebih jauh lagi dan menantang dominasi negara-negara kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Untuk menghadapi dua turnamen besar tersebut, Sintayong akan memulai proyek besar pembenahan skuad Garuda.
Ia akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemain yang tampil di era sebelumnya dan menyiapkan kombinasi terbaik antara pemain muda dan senior. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Jordi Amat, Pratama Arhan, Ivar Jenner, dan JIZS diyakini akan tetap menjadi tulang punggung tim. Namun, STY juga membuka peluang bagi pemain-pemain muda dari Liga 1 serta pemain keturunan yang berkarir di Eropa untuk bergabung. Salah satu fokus utama STY adalah membangun tim yang lebih efisien dalam bertahan dan tajam dalam menyerang. Ia ingin Indonesia tidak hanya dikenal sebagai tim yang bermain dengan semangat tinggi, tetapi juga memiliki identitas permainan yang modern, cepat, dan efektif. Selain itu, STY akan menerapkan program latihan jangka panjang yang fokus pada aspek fisik, mental, dan taktik. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dan tegas dalam menegakkan disiplin. Dalam setiap latihan, tidak ada kompromi untuk pemain yang tidak bekerja keras. Filosofi inilah yang membuat para pemain menghormatinya, meski metode latihannya kerap disebut keras dan menuntut totalitas. Erick Thohir menegaskan bahwa kali ini PSSI akan memberikan dukungan total untuk semua kebutuhan Sintayong. Baik dalam hal fasilitas latihan, pemusatan latihan di luar negeri, hingga uji coba internasional, semuanya akan disiapkan dengan matang. Program pelatnas akan digelar secara berkelanjutan, termasuk rencana untuk menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan dan Jepang sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala Asia. PSSI juga akan bekerja sama dengan klub-klub Liga 1 untuk memastikan para pemain mendapatkan waktu bermain yang cukup dan kondisi fisik terbaik. Bukan hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dan langsung di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah PSSI ini. Presiden menilai bahwa kembalinya Sintayong adalah langkah tepat demi keberlanjutan pembangunan sepak bola nasional. Antusiasme publik yang luar biasa. Begitu kabar kembalinya Sintayong diumumkan, euforia langsung terasa di seluruh penjuru negeri. Para supporter yang sempat kecewa kembali menunjukkan dukungan mereka. Di media sosial, tagar-tagar Garuda Bangkit dan tagar Welcome Back Still langsung menjadi trending topik. Bagi banyak penggemar, kembalinya STY bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan simbol kebangkitan. Sosoknya yang tegas, berkarakter kuat, dan berkomitmen tinggi dianggap sebagai cerminan semangat Garuda. Ia bukan hanya membentuk tim, tetapi juga menanamkan rasa bangga dan nasionalisme pada setiap pemain yang mengenakan seragam merah putih. Bahkan beberapa legenda sepak bola nasional turut memberikan dukungan moral terhadap keputusan ini. Mereka percaya bahwa hanya dengan kepemimpinan kuat seperti Sintayong, Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar Asia dan mengukir sejarah baru. Harapan baru untuk masa depan. Kini, babak baru dimulai. Erick Thohir dan PSSI telah menetapkan arah yang jelas, Indonesia harus berprestasi dan menjadi juara, bukan hanya peserta. Dengan pengalaman, dedikasi, dan pengetahuan yang dimiliki Sintayong, publik menaruh harapan besar bahwa era baru sepak bola Indonesia akan segera dimulai. Sintayong sendiri dikabarkan telah menyiapkan program jangka menengah hingga 2030, di mana Indonesia diharapkan dapat menjadi tim yang stabil di level Asia dan bersaing dalam kualifikasi Piala